Ingin doanya diijabah, udah nggak usah banyak bicara. Zikir saja yang banyak, itu syukur. Karena memang bicara baik itu zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, cahayai hati kami dengan cahaya hidayahmu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon padamu iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashi'an, hati yang selalu khusyuk. Wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu menyebut namamu. Wahai yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang bisa menjadi amal soleh. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, ya Allah. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian malam Jumat yang lalu tentang janji Allah yang tidak akan sama sekali meleset, yaitu la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, seperti yang diungkapkan kemarin, la pendek itu harfu taukid, ini menegaskan sesuatu yang sangat serius yang tidak boleh diragukan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang penekanan yang sangat kuat, ini bakal terjadi. Tidak ada keraguan, tidak akan ditunda. Sedangkan in di sana adalah huruf syaratnya, harfus syaratnya. Kalau ada ini, syarat ini, bakal terjadi yang ini. Jika la in syakartum, bersyukur, pasti ditambah. Benar-benar akan ditambah tanpa keraguan. Jadi dengan janji Allah di surat Ibrahim ayat 7 ini sebetulnya betul-betul membuat kita lebih simpel hidup ini. Kita semua pasti ingin karunia, ingin ditambah. Banyak yang ingin, banyak yang berharap, tapi tidak menggunakan syarat ini. Sebetulnya sederhana sekali. Tambahan karunia dari Allah itu kuncinya syukur. Dah, itu saja. Allah sudah menegaskan tanpa keraguan bagi yang ahli syukur itu bakal ditambah terus nikmatnya. Jadi kita tidak usah takut rezeki kita nanti, besok, lusa yang akan datang, kalau hidup tahun depan. Jangan risau, semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan nikmat sekecil, sehalus apapun atau sebanyak apapun kecuali hanya Allah. Tidak ada.
nikmat yang bisa datang kecuali dari Allah semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sedunia manusia janji mau ngasih kepada kita, enggak terjadi. Enggak. Semua orang berusaha memberi sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak mau ngasih, tidak akan sampai. Sebaliknya, semua makhluk, manusia, jin, binatang mencegah apa yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menukar, tidak ada yang bisa melambatkan, juga tidak bisa dipercepat. Kalau Allah mau ngasih sesuatu kepada kita, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Tidak bisa ditolak siapapun. Tenang hadirin, Allah penguasa segala kejadian. Allah pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Tidak ada nikmat maupun musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi kita tidak usah takut. Yang kita takutkan tidak syukur atau kurang syukur. Itu masalah kita. Bukan masalah rezeki, bukan masalah karunia, karena sebetulnya karunia itu sudah melimpah setiap saat. Gimana? Kelihatan lebih tenang saudara ya, yang cemas-cemas. Gimana ya? Katanya harga tanah naik, biarin. Dipikirin juga tetap naik. Daripada memikirkan tanah naik, lebih baik syukuri kontrakan yang ada. Tapi kontrakan kami hanya 3 kali 4. Syukuri 3 kali 4. Mudah bagi Allah. Pilihannya jadi 1 kali 2. Kenapa 1 kali 2? Meninggal. Semua tanah di alam semesta ini milik Allah. Semua rumah milik Allah. Allah titipkan kepada siapa? Sebentar saja. Sudah itu pasti ditinggalkan kok. Benar? Dan tidak wajib juga di dunia punya rumah. Tidak wajib. Jangan ukur kesuksesan dengan rumah. Punya rumah belum tentu bahagia. Apa rumah besar pasti bahagia? Ada kan itu yang disuruh ngisi rumahnya. Isi aja rumah saya tuh kosong katanya. Dengan senang hati dia tidak ngontrak. Tapi baru sebulan kapok. Bayar listriknya 7 juta hadirin. Nah, apa syaratnya syukur? 1, kemarin hati. Hati tanpa keraguan meyakini bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Mutlak ya. Semuanya milik Allah, semua karunia dari Allah. Makhluk hanya jalan, bukan sumber. Makanya kita pun tidak boleh mengaku-ngaku. Ini hasil jerih payah saya, ini perjuangan saya, ini ide saya, ini pengorbanan saya, ini hasil kerja keras saya. Berarti ngaku-ngaku dirinya. Bukan. Banyak yang kerja lebih keras dari kita, lebih pintar dari kita. Benar? Tidak boleh kita ngaku-ngaku benar kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Tapi semua itu adalah amal soleh kita saja. Yang ngatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang syukur itu tidak berharap dari siapapun, kecuali dari Allah. Orang yang syukur itu tidak akan ujub, tidak merasa
Orang yang syukur itu dia hanya tawakal kepada Allah. Beneran hadirin. Istri tidak pernah bersandar ke suaminya. Enggak. Karena bersandar ke suami agak berat buat suaminya, ya bisa terguling. Begitulah hadirin. Ini serius pisan ya. Tidak bersandar ke gaji, tidak bersandar ke aset, tidak bersandar ke warisan, tidak bersandar kepada tabungan, tidak bersandar kepada keahlian, tidak bersandar kepada pengalaman, tidak bersandar kepada relasi, tidak bersandar kepada gelar, enggak ada. Orang ahli syukur Allah saja hatinya. 2, afdhalud du'a alhamdulillah. Orang yang syukur memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Alhamdulillah. Kemarin udah dijelaskan. Ingat yang kemarin Gus? Ceritakan ya supaya simple. Ya ini mengulang sedikit dari mulai kita buka mata, alhamdulillah. Karena kita tidur saja nikmat melimpah. Siapa yang ngurus tubuh kita selama kita tidur? Kita boro-boro ngurus diri, tahu juga enggak yang mau kita urus. Benar? Tahu apa kita tentang tubuh kita? Ketahu. Allah yang ngurus. Makanya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Keperluan kita, pikiran kita, hati kita, kelakuan kita, semuanya disaksikan Allah. Jadi kalau kita bersyukur, Allah pasti tahu. Beneran. Jadi kita menyebut alhamdulillah ya Allah. Pasti Allah tahu kita menyebut hamdalah. Berat mana kira-kira? Uang 1 miliar atau ucapan alhamdulillah? Berarti nggak tahu ya. Kalau diam begini ragu. Mau nyebut alhamdulillah sayang 1 miliar ya kan? 1 miliar itu nggak ada apa-apanya bagi Allah. Tapi ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu lebih disukai oleh Allah. Mau dibawa kemana 1 miliar? Paling ngaku-ngaku aja. Itu harta saya, ini rumah saya, itu tanah saya. Mati. Nanti giliran yang ngaku-ngaku anaknya, nanti tetangga. Emosi ya, gitu. Ngaku-ngaku saja. Ini di sini tanah ini sudah berapa banyak dulu yang pemiliknya, tanda kutip ya, rumah udah gitu meninggal, jadi ini. Tapi alhamdulillah sekarang jadi masjid. Masya Allah. Jelas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini milik Allah. Mau diapain aja diri kita, alhamdulillah. Sakit? Kan nggak berani ngomong alhamdulillah, takut ditambah sakitnya kata. Sehat? Sakit? Kepaksa ya. Gini, maksudnya begini. Kayak sakit gigi, untuk yang sakitnya sabar. Yang tidak sakit syukur. Banyak mana yang sakit dengan yang tidak sakit? Banyak yang tidak sakit. Jangan lupa, jangan sampai ada jerawat di hidung, sibuk aja memikirkan jerawat, nggak memikirkan hidungnya. Untung jerawatnya lebih kecil dari hidung. Bagaimana kalau jerawatnya lebih besar dari kepala? Alhamdulillah. Sakit, gugur dosa. Sakit, jadi pahala. Sakit, ngangkat derajat. Begitu. Dihina orang. Sabar atau syukur? Syakur lagi ya. Takut salah. Nyebut syukur takut dihina ya. Jemput sabar takut disalahin AA. Jangan takut ya. Namanya syubar.
Berapa orang sih yang menghina kita? Bandingkan dengan yang sayang ke kita. Betul tidak? Berapa lama sih orang menghina kita? Kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Gak mungkin 24 jam, capek dia. Dan penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Benar? Paling cuma disebut si banyak omong. Dia nggak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Ya kan? Ini serius. Kenapa kita nggak bersyukur? Yang dibukanya cuma dikit. Tambah lagi dengan dihina, berguguran dosa kita. Pahala dia dikasihkan ke kita. Terus di mana sakit hatinya? Yang bahaya tuh kita menghina orang. Tapi gini intinya, beratnya kita menghadapi cobaan karena alat ukurnya duniawi. Kalau sudah alat ukurnya ingat akhirat, nggak ada beratnya. Dibunuh juga gak apa-apa. Kalau kita di jalan Allah, syahid, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin syuhada nanti nggak tahu itu hisab itu, karena masuk surganya tanpa hisab. Itu kan terbunuh. Orang takut mati. Tapi para orang-orang yang beriman teguh ke Allah, yakin ke akhirat. Ada yang suaminya meninggal. Sedih bu, sedih. Tapi saya syukur. Kenapa syukur? Ya, saya tidak memastikan suami saya pasti jadi ahli surga. Tetapi kalau melihat kesehariannya, ditambah lagi meninggalnya di hari Jumat dalam keadaan wudhu, sedang sholat sunnah di masjid, persiapan khutbah Jumat, rasanya saya bersyukur. Tuh kan syukur. Itu sudah dibahas kemarin dari mulai melek sampai merem lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa membuka mata. Alhamdulillah bisa bangun. Karena banyak yang gak bisa bangun. Malam Jumat kemarin saya cerita enggak tentang raja yang stres? Cerita? Lah cerita ya? Ini nih masalahnya, sayanya lupa. Udah gitu yang dengernya juga lupa. Belum ya? Adik-adik tahu apa? Kemarin kan belum masuk ke pesantren. Hah? Ya udahlah, nggak usah berantem ya. Jadi gimana, ceritain, jangan nih raja nih. Seguru seilmu jangan ganggu. Ini raja, udah sering diceritakan ya. Stres. Nanya ke cendekianya, penasehatnya. Ini saya ini kenapa galau terus? Kerajaan segini besar, harta melimpah ruah, permaisuri cantik jelita, pengawal segitu perkasa dan banyak. Tapi kenapa hidup saya tidak tenang? Tuh lihat, tukang kebun di bawah ini. Padahal gajinya tidak seberapa. Lihat itu, makanannya juga hanya sekepal. Tapi kelihatannya enak. Tuh lihat tuh berbaring di bawah pohon. Nyenyak, padahal beralaskan tikar, rumput. Kenapa saya susah tidur? Oh Paduka, ini ilmunya itu ilmu keping emas. Coba Paduka kirim ke petani itu, tukang kebun, 99 keping emas. Masukkan ke dalam kotak, kasihkan, tulis di luarnya 100. Kasih aja. Waduh, yang sekeping aja belum pernah punya, ini 1 kotak. Bahagia 100 keping. Dihitung tak? 90, 95. Hah? Kok 99? Berhenti tuh.
Satu lagi, hitung lagi, mulai ngitung lagi. Itu yang tadinya bahagia sekarang jadi mikir. Satu lagi, gak ada, bongkar kotaknya, gak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan, pakai obor dari rumah terus jalan menuju pintu kerajaan. Gak ketemu, balik lagi. Besoknya raja pengen tahu gimana orang yang dikasih satu kotak keping emas itu 99. Dia tetap ngantor karena wajib ngantor. Ketika lihat raja heran, kenapa jadi kucel begini? Celong, stres. Kenapa jadi begini? Kata raja ke penasehat, ya begitulah Paduka. Dia lebih sibuk memikirkan yang satu keping yang tidak ada daripada sibuk mensyukuri keping emas yang ada. Jelas Paduka? Ini dalam pertanyaannya. Jelas Paduka? Paduki bagaimana? Kita sama begitu. Ribet saja dengan yang belum ada. Betul? Ribet dengan keinginan. Ribet dengan belanja online. Ribet dengan paket. Terus saja. Sebentar lagi akan keluar handphone yang baru. Enak lihat handphone yang ada. Jelas Paduka? Buduka? Dahlah, mulai malam ini kita ubah. Qanaah, puas dengan apa yang ada, syukuri. Kontrakan kecil, puas, alhamdulillah. Masih ngontrak. Justru puasnya itulah, syukurnya itu. Kontrakan sering dipakai sholat sunnah, sering dipakai baca Quran. Allah lihat tidak? Tidak ada komplain kepada Allah. Mudah sekali bagi Allah memindahkan ke tempat yang lebih bisa disyukuri. Karena sudah janji. Sibuk mensyukuri yang ada. Gak usah banyak gaya hidup tuh. Gak usah capek-capek banyak keinginan. Datang kok. Datang demi Allah. Allah sudah tahu kok keinginan kita, keperluan kita, dan yang terbaik bagi kita. Betulan hadirin, coba ubah mulai hari ini. Jadi orang yang qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Penuh rasa syukur. Lihat saja. Pertama pasti tenang hidupnya. Makanan yang ada syukuri. Kita kan menderita gara-gara yang gak ada. Benar? Dan nikah belum? Belum. Sudah. Syukuri. Nanti ditambah sakinahnya. Gimana kami yang belum dapat syukurannya bagaimana? Terserah. Sini aja ya, syukuri. Ditambah karunia tuh kalau udah tenang, ditambah tenangnya. Kalau sehat, syukuri, tambah sehatnya. Kalau kita punya rezeki, syukuri, ditambah rezekinya. Kalau anaknya disyukuri, ditambah kesolehannya. Gitu. Nah yang ketiga, apa yang ketiga? Syukur. Gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Nih, terutama ini nih. Kening ini, orang syukur itu pasti senang sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha bangun, Rasul sedang tidur, Rasul sedang tahajud, sampai bengkak kakinya. Sederhananya begini, engkau sudah dijamin diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa ibadah sampai seberat ini? Afala akunu
abdan syakura. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah tahajud itu syukur, sujudnya lama itu syukur. Nah makanya orang yang kurang syukur mah ibadahnya jelek. Jadi bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah anak saya jadi bintang kelas. Siapa dulu dong ibunya? Katanya alhamdulillah, tapi pengen dipuji. Katanya segala puji bagi Allah, tapi dia nebeng. Gunakan kening. Jadi jangan mengatakan saya ahli syukur kalau sujudnya pelit. Perbanyak sujud dengan sholat. Boleh sujud syukur, boleh. Syukur mata apa? Baca Quran, banyak belajar, lihat yang Allah sukai. Lihatlah nanti, mata inilah yang akan jadi cahaya bagi pikiran dan hati. Sok silakan matanya berzina, lihat yang tidak halal. Apa yang terjadi? Keras hati kita, maunya maksiat saja. Betul? Emang maksiat terjadi begitu saja? Enggak, awalnya dari kufur. Mata suka lihat yang tidak halal. Dengar tadi siang ceramah tentang ada, kenapa ya saya itu kok kurang greget sama istri, katanya begitu kata beliau, bukan saya ngomong ya, takut dipotong ini saya tuh nggak jadi cerita ini, nggak jadi udah. Sekarang mah main potong-potong aja, saya nggak ngomong apa-apa juga. Dagang apa saya katanya di medsos? Dagang obat sakit lutut, gak kira-kira. Tapi yang kasihan Mama Dede dagang garam katanya. Itu rekayasa pakai teknologi dusta ya, pakai artificial intelligence, atau memang seperti suaranya mirip, gerakannya juga mirip, belum sempurna, suatu saat lebih ngaco lagi. Enggak lah, masa saya dagang yang gitu-gitu hadirin. Alhamdulillah itu kira-kira pisan dagang enog, dagang obat nyeri lutut katanya dengan itu dusta, yang saya bukan pedagang itu. Terusin. Sampai di mana tadi teh? Mata. Nih. Silakan dengar terus-menerus lagu kesukaan. Apa yang terjadi? Diam juga terngiang-ngiang terus, benar? Terus saja. Itu mencuri waktu. Apalagi lagunya lagu yang tidak membawa kebaikan. Tidur juga bisa mimpi itu. Dengarkan murotal Quran, dengarkan suara indah yang merdu dari Al-Quran, dengarkan ceramah, itu syukur. Jangan heran lagi tidur saja nanti kita murojaah Quran. Yang terngiang-ngiang tuh Al-Quran, Masya Allah. Syukur, ditambah nikmatnya. Mulut. Kenapa Allah menciptakan lisan ini untuk apa? Ini lisan untuk apa? Bukan melihat. Lisan untuk apa? Bicara. Salah. Ayo, lisan ini untuk apa? Santri kan udah dengar, pura-pura tuh nggak tahu ya, kasihan. Lisan ini untuk bicara baik. Sudah, saya harus bersyukur ya. Sok santri mentang-mentang baru pulang dari libur, baterainya. Lidah ini diciptakan oleh Allah untuk bicara baik atau diam. Jadi ini tidak diciptakan untuk bicara jelek. Bicara jelek
sia-sia dan maksiat itu kufur nikmat. Ingin doanya diijabah, udah nggak usah banyak bicara. Zikir saja yang banyak, itu syukur. Karena memang bicara baik itu zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu insya Allah kalau ikhlas, ini saya sekarang sedang syukuran. Oh, kok nggak bagi-bagi makanan? Tah kan agak rendah kita mah ya pengetahuan. Kita mah syukuran teh identik dengan tumpeng, terlalu dangkal hadis. Ini teh syukuran, nggak usah lihat kiri kanan saya atau kotak-kotak kue, enggak. Ini lisannya sedang dipakai ingat Allah, ngajak orang kepada kebaikan, insya Allah. Ini syukur. Makin ikhlas dalam zikir, makin ikhlas di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ditambah nanti ketenangannya, zikirnya, ilmunya. Maka ada seorang ulama bicara gini aja. Kamu kalau hatinya belum bisa ingat Allah, ya udah di sana aja dulu. Tapi sing ikhlas bukan untuk pamer dipuji orang. Zikir aja terus. Saya zikir, mulut zikir tapi nggak ingat ke Allah, itu lebih baik daripada nggak zikir. Ya. Nanti Allah yang memindahkan. La yazadu lisanuka ratban min zikrillah. Kalau kita biasa terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allah nanti nambah nikmatnya. Rezeki, pengen rezekinya langsung gini, pengen rezekinya ditambah, mana qasad shadaqatun min mal, tidak berkurang rezeki dengan sedekah. Dalam hadis sahih Bukhari malah di ujungnya ditambah bal yajda, kecuali ditambah. Maka teman-teman sekalian, kalau mau lancar sedekah, kemarin kan disampaikan, mulai dari yang kecil-kecil aja, yang kitanya ringan. Tapi ditarget, setiap saya dapat sekian, misalkan 5% untuk sedekah. Yang kecil dulu, jangan langsung 50%, pasti gagal, ya kan? Dengar aja udah pelit, ya kan? 5%, kalau 5% saya berarti sedekahnya sekitar 100.000, sayang. Pecahkan, tukar yang 100.000 dengan mana yang lebih ringan. 1.000-an ringan, 2.000-an ringan, pecahkan. Tapi tetap jumlahnya 100.000. Lebih ringan 2.000 itu kan, dan kelihatan lebih soleh karena 20 kali sedekahnya, ya kan. Gak apa-apa. Untuk jadi ahli sedekah tuh memang latihannya begitu. Diniatkan, dianggarkan sebagaimana kita menganggarkan nyicil kontrakan, nyicil motor, beli makan. Nah, biaya sedekah juga dialokasikan khusus seperti bayar listrik. Ya kan, berat. Nganggo kata hadirin. Pecahkan kecil-kecil. Tiap ada berita gembira, sedekah. Sakit gigi, sedekah. Anak nilainya bagus, sedekah. Dengar ada yang ngancam, sedekah. Kita bisa tahajud, sedekah. Coba rasakan. Dikit-dikit sedekah. Allah lihat apa yang kita lakukan. Nanti ditambah oleh Allah rezekinya. Dan yang ditambah nikmatnya sedekah. Lihat saja. Semua yang ahli sedekah ikhlas yang besar itu dimudahkan oleh Allah bersedekah. Karena dia dikit-dikit sedekah. Bukan sedekah sedikit-sedikit. Cobalah hadirin. Itu teh syukur. Kalau ada di antara teman-teman yang jadi miskin gara-gara sedekah, catat ya, berapa jumlah sedekahnya. Saya minta catatannya. Ya sudah gitu aja. Apa? Masa harus saya yang ganti?
berlipat-lipat nggak ikhlasnya. Kenapa ya kok saya itu berat sekali sedekah? Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Nanti duitnya habis loh, besok belum tentu ada. Capek kamu nyari duit ini susah, nggak usah dibagi-bagikan, sedikit aja. Udahlah, orang lain juga pada sedekah, kamu segini aja, nanti nggak ada lagi loh. Nanti perlu buat terus itu teh syaitan. Jelas Al-Baqarah 268, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu berbuat keburukan, kejahatan, yaitu kikir. Wallahu ya'idukumul magfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Benar? Maaf. Allah menjanjikan magfirah, ampunan dan limpahan karunia. Jadi kalau tiap waktu mau sedekah ada dua pembisik, ada dua yang janji. Satu nakut-nakuti habis duitnya jadi miskin, yang Allah menjanjikan ampunan. Ampunan itu artinya ketenangan. Ya, kalau diampuni itu hidupnya tenang, selamat, dan limpahan karunia. Terserahlah, makanya nggak usah kebanyakan mikir, jebet-jebet aja. Nanti ya ada itu, pasti ada pembisik. Nanti keluarin aja 50 dengan 10 ribuan. Apa yang dibisikinya? Yang mana jujur? 10. Ternyata bukan 60 tapi 65. Jadinya yang mana? 5.000. Aduh, Egi mulai lancar. Ternyata bukan 65 Egi, 67. Berapa? Ternyata 2000-annya 2 lembar. Satu masih bagus, masih mulus, yang satu lagi lepet dan ujungnya udah robek. Yang mana? Nah, sudah ya, sudah lah. Sudah ketahuan nasibnya seperti apa. Lanjut. Rumah syukuri, kendaraan syukuri, gunakan untuk mendekat ke Allah. Punya kendaraan, motor, bonceng orang ke pengajian, gratisin. Punya mobil, sepanjang jalan setel murotal, setel ceramah, Allah senang, betul tidak? Ajak kalau pengajian, penuhi, kalau perlu nyewa bus. Teman saya banyak sewa bus. Nanti tuh ke Istiqlal, berangkat, jemput di Jepang, kemarin minus 8, tapi serasa minus 14, dingin sekali. Ada yang naik mobil orang Jepang, khusus menjemput orang-orang Islam lainnya ke masjid. Gak kenal musim dingin, musim beku gitu, terus jemput, anterin lagi. Di Jepang, di Tokyo, ada orang pengusaha yang punya 4 apartemen dan digratiskan untuk tamu-tamu masjid yang mau nginap di sana. Jepang mahal apartemen dan bertambah. Jangan ragu-ragu hadirin. Apapun yang Allah berikan, Allah lihat. Kita gunakan untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Punya tenaga, nolong orang. Ada ibu-ibu bawa ember, bawain. Gak usah ditanya, punya anak gak bu? Gak ikhlas hadirin. Sini nanti musim nyebrang. Itu syukur. Kita diberi kemampuan. Ada yang mogok, bantu dorong, itu syukur. Ini kan nanjak di sini, kadang ada gerobak sampah. Bantu dorong. Allah lihat kita ngedorong. Kita punya tenaga, digunakan untuk manfaat, itu syukur. Percayalah. Punya sarung, ini menjelang Ramadan nih ya. Badan cuma satu, sarung selosin.
paling berapa banyak kita pakai? Bisa 3 sekaligus? Sini 1, di sini 1, ya kan? Mending sedekahkan, dipakai teman-teman sholat. Mau buka, siapkan oleh kita makanan kurma yang enak. Jangan sampai sedekahnya yang kita juga nggak mau makan. Kalau kita enak, orang lain juga enak. Berikan yang terbaik, gak usah ragu. Ini ada di Cina nih, orang Indonesia di RRC di Tiongkok. Beliau masak sendiri dan kayak tidak takut miskin. Ayamnya yang halal gitu ya, habis Jumatan dijamu makan. Dan makanannya tuh bukan makanan yang ecek-ecek, tapi yang terbaik, gak berkurang. Atau contoh yang paling dekat, Masjid Serua. Di sini juga begitu ya, di Serua masjid, tamunya dijamu, asalnya hanya sayuran. Pulang sholat subuh hari Selasa bagi sayur. Sekarang ditambah sarapan pagi, ditambah lagi sebelumnya itikaf buka bersama, malamnya itikaf, paginya dapat ilmu. Tidak berkurang itu rezekinya. Terus nambah orang pada memberi. Allah yang menggerakkan. 250 orang itikaf, jamu semua. Itu syukur. Ayo urusan kita dengan Allah, bukan dengan hitung-hitungan duniawi kita yang dari dulu juga nggak ngerti ngitungnya. Kalau hanya ngandelin gaji, udah pada meninggal. Darul Tauhid karyawan santri karya 1.400 Pak. Ada yang nanya, gimana itu ngegaji 1.400? Enggak tahu. Saya emang nggak pusing, tiap yang kerja di sini udah ada rezekinya masing-masing. Tahu yang pusing siapa? Ketua yayasan, ya kan? Saya mah tenang, tinggal gaji gitu. Ya. Tapi kalau kurang, ini kurang, ya udah, itu meresiko. Hadirin, yang keempat adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Ini penting sekali ya. Tadi dibahas bagaimana surat Ustaz tadi itu Luqman ayat berapa tuh tadi, Masya Allah saya Luqman Aniskurli 14 ya. Jadi syukur kepada Allah itu salah satu kuncinya, berterima kasih kepada yang dipilih oleh Allah jadi jalan nikmat bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, barang siapa la yaskuril qalil, yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, la yaskuril katsir, dan tidak bisa mensyukuri yang banyak. Waman, dan barang siapa la yaskurin nas, tidak terima kasih ke manusia, la yaskurillah, tidak bisa bersyukur ke Allah. Jadi hati-hati nih, Allah melihat kemampuan kita berterima kasih. Ada satu hal yang sangat penting yang kita miliki, adalah pantang melupakan jasa dan kebaikan orang lain. Jadi kalau sudah ketemu seseorang, ingat jasanya, kebaikannya, perjuangannya, pengorbanannya, dan jangan pernah melupakannya. Ucapkan jazakallah khair kalau lelaki, jazakillah khair kalau wanita, jazakumullah khair. Balas semampu kita membalas. Kalaupun tidak sama bentuknya, dengan apa saja yang kita bisa. Dan diam-diam doakan orang tua,
Sudah jelas itu. Bersyukur kepada Allah dipasangkan dengan berterima kasih kepada orang tua. Tidak termasuk orang syukur kepada Allah anak yang durhaka. Periksa oleh teman-teman semua. Tidak ada kisah orang bahagia dekat dengan Allah, hidupnya penuh keberkahan, kecuali di sana ada bakti ke orang tua. Lihat saja. Dan tidak ada cerita tentang penderitaan bertubi-tubinya, dibelit-belit oleh kebingungan, kepahitan, masalah yang menyesakkan, kecuali ada penyebabnya, di antaranya sering menyakiti orang tuanya. Kita tidak milih orang tua, hadirin. Kita berbakti ke orang tua bukan karena orang tua berbuat baik ke kita. Kita berbakti karena inilah perintah Allah untuk bersyukur. Kita berbuat baik ke orang tua bukan supaya orang tua baik ke kita, bukan. Itu amalan orang tua. Terlepas bagaimana keadaan orang tua, bahkan belum Islam sekalipun kita harus berbuat baik. Karena yang bisa memberi hidayah adalah Allah. Misal ada orang tua yang belum paham agama sehingga belum berterima kasih kepada kebaikan anaknya, tidak ada masalah. Terus saja berbuat baik sebagai syukur kita jadi manusia lewat ibu bapak kita. Beda ya dengan orang yang berbakti demi balasan, apalagi berbuat baik ke orang tua demi warisan, memalukan. Jangan ingat-ingat warisan orang tua, memalukan. Kerja enggak, apa enggak, tenanglah, nanti ada warisan. Itu mah anggap aja bonus. Tidak boleh menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, dan jangan juga menjadi sesuatu yang menghinakan diri, bertengkar masalah warisan, memalukan sekali. Udah bukan jerih payah dia, udah gitu serakah, udah gitu bertengkar, gak barokah. Mikir apa? Orang tua mas saya mau mewariskan hutang, bayar. Ada kemarin yang nanya, gimana ya, orang tua saya banyak hutang dan saya sekarang harus nyicil. Masya Allah, beruntung. Beruntung gimana? Ini ladang amal luar biasa. Allah melihat apa yang adek kerjakan. Sing ikhlas. Gaji habis dipakai nyicil, enggak ada yang disia-siakan Allah. Enggak ada yang diabaikan oleh Allah. Allah mengetahui semuanya, dicatat, ada balasannya. Sing ikhlas deh, ada waktunya. Makanya ini lama, jalani saja. Ini bagian dari syukur berbakti ke orang tua. Sing hidmat ke guru, hadirin. Saya nggak enak cerita gini karena saya ceritanya lagi jadi guru sekarang. Ini saya ke guru misalkan, diingat-ingat. Sesudah saya diajarin guru, saya berubah syariatnya lewat guru. Iman makin yakin ke Allah, hidup berubah. Sekarang guru udah meninggal, kirim doa yang banyak. Amalkan, mudah-mudahan ilmunya mengalirkan pahala juga buat beliau. Kalau ada keluarganya doakan, syukur bisa silaturahim. Nikmat iman mahal sekali. Oh iya, ke orang tua, kalau ada di antara jamaah rajin ibadah, rajin pengajian, rajin ke masjid, tapi tidak rajin mendoakan orang tua,
itu belum termasuk benar tuh. Karena doa ke orang tua sangat ditunggu. Apalagi orang tua sudah meninggal, pasti sangat nunggu doa kita. Sampai itu yang tadi diceritakan, ada yang saudara suka doakan orang tua, suka berapa kali sehari, 5 kali. Coba Wikfili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 5 kali. Capek tidak nak? Tidak. Berkeringat? Tidak. Jadi lemas? Tidak. Anak durhaka gitu. Kenapa? Orang tua habis-habisan ke kita. Waktu, tenaga, pikiran, biaya, capek, gak tidur, berhutang sana sini. Kita cuman Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sapi sholat sekali, nggak keluar tenaga, nggak ngerti lagi, nggak pakai perasaan. Itu masih, katanya sih masih termasuk anak durhaka. Kata beliau ya. Hati-hati nih, yang jarang mendoakan orang tua, mungkin itu yang membuat kita hidupnya jadi banyak susah, banyak ditimpa kepahitan. Terlepas keadaan orang tua, mungkin ada orang tua yang sudah soleh, ada yang baru setengah soleh, ada yang satu soleh, satu belum soleh, ada yang sedang di penjara, ada orang tua yang berpisah, ada orang tua yang sudah meninggal, banyaklah beda-beda kaplingnya. Tapi kita doakan yang terbaik. Ayo rekan-rekan, jangan nilai setitik rusak susu sebelah enggak. Muslimah, di neraka banyaknya laki atau perempuan? Saya enggak ikut gembira ya. Banyaknya laki atau perempuan? Saya jangan salah wajah nih. Laki atau perempuan? Kenapa? Kufur. Kufur apa? Kufur ke Allah, bukan kufur kepada suami. Hore, kata yang belum punya suami. Tenang, SMP diam ya, nggak ngerti yang gini-ginian. Hati-hati, tidak ada suami sempurna selain Rasulullah. Tapi jangan sampai menghilang-hilangkan kebaikan perjuangan suami. Karena itu yang akan menjerumuskan seorang istri tidak selamat karena kufur nikmat. Dan yang terakhir, at-tahadus bin ni'mah, menampakkan nikmat boleh. Punya mobil bagus boleh, punya perusahaan besar boleh, rumah indah boleh, boleh. Tapi setiap kali kita declare, jangan mengatakan ini rumah saya, ini perusahaan saya, ini aset saya. Tapi ini adalah milik Allah, amanah Allah, ujian dari Allah. Dan semua ini akan dihisab di akhirat nanti. Nah, berani ngomong gitu? Weh, mobilnya bagus sekali. Ini milik Allah, titipan Allah, amanah dari Allah, ujian dari Allah. Tidak usah sepanjang itu semuanya ya, pilih aja salah satu. Tapi benar ngomongnya, jangan acting. Oh ini milik Allah, acting lebay, biasa aja. Tapi hati kita sehingga orang yang melihat jadi ingat ini milik Allah. Begitu. Termasuk anak pintar. Aduh, anaknya lucu-lucu pisan, pintar-pintar. Siapa dulu orang tuanya? Justru itu Bu, kami juga heran. Kok bisa ya anak selucu ini lahir dari ibu? Jadi masalah ya kan. Udah nggak usah nebeng lah. Allah. Termasuk Darut Tauhid ini ya. Ujian ini amanah. Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya ditakdirkan lahir ke dunia. Ini bukan karena perjuangan saya dan teman-teman, tidak. AA dan teman-teman diuji oleh Allah, bagian dari terwujudnya apa yang sudah ditetapkan Allah. Memang ada kerjalah dikit-dikit gitu, tapi yang terjadi ini di luar ekspektasi Allah lah. Jadi teman-teman di DT tidak boleh merasa berjuang, berjasa. Udahlah,
ke film ikutan juga udah untung. Gimana kalau nggak ada yang nyebut-nyebut nama kita padahal masjid ini kita yang bangun, ya nggak apa-apa, nggak penting disebut nama kita. Di prasastinya malah nggak ada, nggak apa-apa, yang penting diterima Allah aja. Tapi kami udah bangun masjid, saya nggak jadi ketua DKM, biarin. Mau ngapain bangun masjid jadi ketua DKM seumur hidup? Nggak penting, yang penting mau diterima Allah, kita kepilih jadi jalan, udah bagus. Kita berusaha, tapi kalau udah jadi hilang kitanya. Kita nyumbang ke anak yatim, berusaha ngumpulkan, udah nyumbang, kita yakin ini udah rezeki anak yatim, ketetapan Allah, dan kita jadi jalan. Alhamdulillah. Ibu terima kasih ya sudah ngebiayain saya sekolah. Alhamdulillah nak, kami cuma jadi jalan. Allah yang memberi rezeki. Bersyukur ke Allah ya. Sekolah yang bagus supaya Allah suka. Nanti lewat siapa saja rezekinya. Syukur? Bukan. Bu terima kasih ya sudah ngebiayain. Gak gampang tahu nyari duit itu. Ibu teh capek tahu. Dah hilang. Capek mah udah tuh. Kalau hidup capek mending meninggal aja. Gak boleh, mama gak boleh ya. Ini ibumu nak, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Jangan. Karena anak gak pesan, ya kan? Udah, gak boleh nyebut-nyebut. Menghilang saja. Cukuplah Allah yang tahu. Kepilem aja kita udah sangat beruntung. Pas jam 9. Terima kasih sahabatku sekalian. Masya Allah. Sekarang ujian keimanan kotak infak akan segera lewat. Jangan gemetar, biasa saja. Jebet-jebet aja, nggak usah kelamaan mikir. Allah melihat apa yang kita nafkahkan. Rasulullah mah ngambil emas juga gerawuk kasihin. Kemarin saya nyoba gitu, gerawuk ke sini, apa yang ada di sini langsung kasihkan, karena sebelumnya udah dihitung dulu. Itu perbedaannya. Malah sekarang nggak ada lagi kan. Ya, silakan rekan-rekan sekalian, terima kasih kawan-kawan sekalian yang menyimak lewat medsos. Ayo tenggelamkan. Silakan yang mau sedekah. Teman adik-adik ini santri ya. Silakan, lebih cepat lebih baik. Sudah jam 9. A'udzu billahi. Jadi zikir alhamdulillah itu lebih mudah kita lakukan karena kita tahu nikmat yang Allah berikan. Termasuk istighfar karena kita tahu dosa yang kita lakukan. Perbanyaklah alhamdulillah dalam segala keadaan. Mari kita baca Fatihah dan surat lainnya. Fadhil Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. 9 bulan dulu kita di rahim ibu. Kenanglah, berdiri susah, berat, mual, muntah, berbaring sulit, kadang sakit. Itulah keadaan ibu ketika kita di rahim beliau. Tapi ibu sangat bahagia kita ada di rahimnya. Tidak henti-hentinya dibelai perutnya. Doa yang panjang, ayah membanting tulang, memberas keringat agar ada rezeki. Kenanglah saat kita akan terlahir ke dunia, sudut antara hidup dan mati, sakit tidak terperi, bersimbah darah, air mata, keringat, mempertaruhkan nyawa, mengantarkan kita lahir ke dunia ini. Seberat apapun penderitaan ibu melihat kita lahir selamat, hilang derita, didekap diri kita, dipeluk, diciumi, seakan semua kepahitan, kesakitan sirna. Ayah sekuat tenaga menjemput rezeki agar kita bisa jadi bayi yang sehat. Kenanglah hadirin, waktu kita bayi, siang malam orang tua menjaga kita. Tidak tidur, tidak rela satupun nyamuk menyentuh kita. Tidak pernah ragu untuk membersihkan kita walaupun kotoran kita kemana-mana. Walaupun sedang nikmat makan, berhenti hanya untuk kita. Kalau kita sakit, apapun dilakukan, kalau perlu mau menukar nyawa agar kita panjang umur. Kenanglah menjelang kita sekolah, berhutang ke sana sini, kerja siang malam agar kita punya sepatu, punya tas, agar kita tidak dihina oleh anak-anak yang lain. Kuat menahan lapar agar kita bisa makan. Begitulah perjuangan orang tua. Apa yang kita lakukan? Mata sering sinis melihat orang tua.
belayan dibalas dengan hardikan. Berapa banyak kata-kata kita yang mengiris, menikam hati ibu bapak kita. Akan ada saatnya berpisah. Bila ibu bapak sudah waktunya pulang, bila sudah terpejam selamanya, bila tubuhnya sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, ceritanya, doa-doanya. Tidak akan lagi bisa memijat kakinya, membawakan oleh-oleh kesukaan. Bila orang tua sudah diusung menuju kuburan liang lahat, itulah saat terakhir kita melihat beliau di rumah. Ketika tanah mulai menimbun, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan. Mengapa ketika ada sering disakiti, disia-siakan, seakan tidak pernah ada waktu untuk menyapa, seakan semuanya sibuk, tidak ada kesempatan untuk bisa bercengkrama. Kenapa kepada orang tua hanya sisa astagfirullah. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami, ampuni semua keburukan akhlak kami, ketidakikhlasan kami memuliakan orang tua. Ampuni ya Allah, jangan biarkan kami termasuk anak durhaka ya Allah. Berikan kesempatan sisa umur ini menembus kesalahan kami. Wahai Allah, jadikan kami anak yang soleh, yang doanya Engkau ijabah, bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapak kami di dunia ini, juga bisa manfaat doa kami di alam barzakh, di yaumul hisab. Berikan kepada kami ya Allah kemampuan agar bisa jadi jalan ibu bapak kami jadi ahli surga. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang benar-benar selalu ingat kepadamu, yang selalu bersyukur ya Allah, dan jadikan umur yang tersisa ini benar-benar bisa mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, muliakan di dunia, muliakan saat akhir hayat, muliakan di alam barzakhnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan ahli surga ya Allah, bahagia sebahagia-bahagianya di surga.
Ya Allah, selamatkan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, khususnya guru-guru kami, ya Allah, yang Kau pilih jadi jalan hidayah, jalan kami mengenal-Mu, jalan kami kembali padamu. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang masih jauh dari-Mu, beri hidayah bagi yang masih belum mengenal-Mu, bimbing agar bisa tobat bagi yang melupakan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita termasuk ahli syukur. Terima kasih hadirin sekalian, mohon maaf. Insya Allah pekan depan masih berada di tanah air, kita bisa lanjutkan kajian kita dengan indahnya menjadi ahli sabar. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.